Dan rupanya konfirmasi dari Pak Undung kita, rupanya di situ kalaulah di jam 2 malam otomatis tempat kejadian di situ ada kedai. Ada yang jual lontong malam, Iya. ya kan? Dia mau beli. Tunggu-tunggu kok nggak buka-buka, pokoknya nggak buka-buka gitu kan. Nah situlah. Mochi ya. Iya, mochi ya. Buka Wak siapa? Udah tutup, bukan belum Iya, buka. belum buka. Iya. Wak siapa? Wak Uco. Uco. Iya. Mediatornya juga Pak Undung. Gitu. Mudah-mudahan Pak Undung nggak nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, baik teman-teman, kembali di channel Sajalis Sinaga. Nah, pada kesempatan ini ya kami baru saja ya duduk-duduk ya. Baru ini yang terbaru ya podcast kita ya. Nah, sekarang di sini ada dua bintang tamu saya yang sangat nampan, guys. Yang sebelah saya namanya Unang ya. Ustadz Nanang. Ya, sebelah saya Mr. Abdu. Nah, jadi di sini langsung saja kita akan bahas apa nih kira-kira? Ya. Jadi kita kita membahas yang lagi viral-viral sekarang. Ya, yang lagi viral-viral sekarang. Di daerah rumah kita ini. Nah, jadi kita akan membahas masalah yang viral yang datangnya dari Pak Undung ya. Katanya dan Pak Dede ya kan. Orang ini nonton nggak nih kira-kira? Ya, jadi kita akan bahas itu. Apa yang viral? Ada seorang kalau nggak salah konten kreator ya, vlogger. Tukang vlog. Dia jalan-jalan, nggak tahu terlintas di Jalan Anwar, nampak ya, penampakan ya. Biasanya Mbak Kunti Ya. Apa geliti-geliti. Jadi ya kan? Kejadiannya itu ketika si vlogger itu sedang merekam, lagi asik merekam di jalan. Tak sengaja nampak ya kan? Di pinggir jalan di depan rumah. Iya. Jadi ketika lewat pas di situ mereka nggak sadar. Iya. Begitu apa mereka mengupload yang sudah terjadi penampakannya. Sebenarnya durasi videonya panjang ya katanya. Cuman di situ kita lihat komentarnya dari netizen, ada yang bilang settingan, ada yang bilang apa ya. Jadi kita tanya langsung sama orang Pak Undung ya kan, kalaupun katanya settingan, siapa aktor kuntilanaknya itu? Iya. Ya kan, badannya nggak ada yang pas. Karena yang vlogger itu yang merekam itu bukan asli orang di situ. Iya, bukan asli orang situ. Dan mereka pun kurang kerjaan nyari-nyari aktor kuntilanak ke situ ya kan. Jadi bagaimana ya cara kita menyikapi itu ya kan. Nah, kalau dari Mas siapa dulu nih? Ini Mas Mr. Abdu, itu gimana? Itu settingan atau betulan itu kira-kira? Nah, itu dulu. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, makhluk tak kasat mata lah kita bilang kan, atau di dalam kutip hantu, mempunyai kodratnya masing-masing kan gitu. Kalau dia kodrat ya? Iya, dia punya tempatnya masing-masing. Jadi kalau kita bicarakan tentang video itu, kalau dari pendapat saya itu hanya sebuah settingan. Settingan? Iya, settingan. Settingan. Iya. Karena apa? Ya. Kalaulah dikatakan hantu, kenapa bisa masuk dalam sebuah alat yang diciptakan oleh manusia? Masuk kamera dia ya kan? Iya. Nampak pula dia tiba-tiba. Ya, jadi. Dan itu videonya pun karena katanya panjang tapi yang diupload cuma sedikit saja, jadi timbul keraguan di situ. Oke. Ya. Jadi menurut Mr. Abdu itu settingan ya. Settingan. Nah, sekarang menurut Unang dulu.
Kira-kira itu settingan atau benaran itu? Ya, jadi kata Mas Abdu settingan. Karena makhluk gaib itu masa bisa nampak di Iya. kamera, ya kan? Iya. Nah, jadi ya langsung saja. Boleh suka hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Ah, para pemirsa pemirsa. channel Sajali Sinaga yang setia, ya kan, melihat atau menonton konten-konten yang telah dibuat. Nah, itu harus kita sapa dulu, ya Iya. kan? Oke. Bagus. Pemirsa dimanapun Anda berada, di sini saya ingin menyampaikan komentar terkait dengan video yang kemarin sempat viral katanya dan sudah kita tonton, ya kan, secara berjamaah. Dan saya ingin mengatakan begini, terlepas dari benar atau tidaknya video itu, yang jelas yang namanya makhluk astral itu pasti ada, ya kan? Nah, kemudian bagaimana wujud dari makhluk astral itu, wallahu a'lam bishawab. Sebab ada yang mengatakan wujudnya seperti kuntil mama, ada yang menyebutkan wujudnya adalah seperti pocong. Nah, jadi artinya begini, kita luruskan dulu. Mereka itu sudah pasti golongan jin, ya kan? Golongan jin. Apakah kemudian mereka bisa masuk ke dalam rekaman HP seseorang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Ghafur kita? Ya kan? Nah, itu terjadi ketika makhluk astral itu memiliki masalah. Ya, masalah ya. Ya, masalah. Kenapa? Nah, begini. Secara alami dan fitrah, mereka itu memang harusnya tidak bisa terlihat oleh manusia. Ya, itu. Iya, kodratnya. Tetapi kemudian kenapa mereka bisa menampakkan wujudnya? Karena mereka memiliki persoalan. Jangan ditanya persoalannya apa, ya kan? Iya, nggak tahu kita kan? Karena sejatinya kita pun makhluk yang kasar ini bisa seperti mereka, Ya. ya kan? Bisa seperti mereka, tak nampak artinya. Misalnya Ustadz Abdu punya masalah sama mama, pulang terlalu malam, misalnya kan. Jadi ketika pulang pasti Bang Abdu gendap-gendap untuk masuk ke rumah supaya nggak terlihat sama mamanya. Berarti fitrah Bang Abdu tadi atau Ustadz Abdu tadi yang dia jadi makhluk kasar kemudian berubah menjadi makhluk halus, ya nggak nampak sama mamanya karena dia punya masalah. Gitu kira-kira. Iya. Iya, kira-kira begitulah. Oh, jadi menurut Unang tadi, karena makhluk tersebut mempunyai masalah ya teman-teman. Jadi dia tak sengaja ya begitu nampak gitu. Ya mungkin nggak ada beras di rumah. Ya kita nggak tahu masalahnya apa ya kan. Nah jadi sekarang timbul pertanyaan ini dari Mr. Abdu. Jadi kalau video itu settingan, jadi kalau seandainya ada orang bertanya, enggak ini enggak settingan ini nampak ini jelas. Kalaupun settingan ya siapa aktornya gitu. Dan juga udah gitu dan tempat itu katanya memang benar-benar terkenal ya katanya. Menyeramkan ya kan. Nah, jadi itu gimana itu? Jadi kalau dari pendapat saya tentang video itu, mengapa saya bilang settingan? Ini kan pro kontra ini kan, yang di sana mengatakan ada benarnya, di sini tidak ada benarnya gitu kan. Di satu sisi
dikatakan kenapa saya bilang dia settingan, kita lihat dari videonya pertama. Itu videonya durasinya terlalu singkat. Singkat ya. Iya, singkat. Kemudian di zaman teknologi ini apalagi kan semua bisa diedit dalam satu aplikasi atau beberapa aplikasi. Dan kemudian yang kenapa saya bilang juga settingan itu bisa saja terjadi kalau untuk aktornya memang dia tidak ada aktor. Nah, dia tidak ada aktor, tapi kita bisa menggunakan media yang ditambah ya. Nah, itu. Iya, sebagai alat. Sebagai alat. Kemudian juga itu kenapa bisa pula yang memvideo nggak tahu kemudian yang bisa nampak di kamera? Itu kan sebuah tanda tanya. Dia memvideo, dia tidak tahu tapi di video itu bisa nampak. Nah, itu kan sebuah tanda tanya itu. Di video itu bisa nampak ya. Jangan dia baru menyadari bahwa itu ada makhluk astral yang secara tidak sengaja terlihat, mungkin gitu. Pastinya kita nggak tahu karena kita belum langsung investigasi ke sana. Nanti kita coba investigasi ya kan? Iya. Ya kan? Mbak buaya putih ya. Iya, maunya kita investigasi ya kan? Iya. Apa nih ngomongnya? Jadi gini pemirsa, kita harus melakukan investigasi sebagai tabayun sama jinnya. betul nggak bahwa dia memang menunjukkan diri pada saat itu? Iya. Tabayun itu perlu supaya Mbak Kunti itu jangan kena fitnah terus. Kasihan awak kan. Nah, jadi harus ada tabayun semacam itu supaya tidak ada terjadi pro dan kontra. Karena masing-masing mengklaim satu bilang itu settingan, satu ada benarnya katanya. Melihat bahwa tempat itu memang tadinya bisa dibilang angker, maka penduduk yang ada di situ mengamini dari apa yang mengamini. Ada di situ. Kira-kira gitulah. Mengamini. Maksudnya mengiyakan. Jadi kan gini, salah satu informasi yang disampaikan oleh Pak Undung sebagai materi utama kita yang saat ini, tapi dia tidak hadir di sini, bahwa kejadian itu di video itu katanya terjadi di jam 1 malam atau di jam 2 malam. Kan mendekati waktu prediksinya. Dan rupanya konfirmasi dari Pak Undung kita, rupanya di situ kalaulah di jam 2 malam otomatis tempat kejadian di situ ada kedai. Di kedai itu rupanya kedainya masih buka di situ jam segitu kata jam 2 malam. Padahal kalau udah jam 2 malam kedai itu pasti tutup. Ini kan jadi sebuah pertanyaan itu. Kemungkinan karena kebetulan di tempat kejadian itu ada yang jual lontong malam, ya kan? Dia mau beli. Tunggu-tunggu kok nggak buka-buka. dia begadang kan, jadi mungkin lapar dia. Dia cari lontong. Jadi dia tunggu sampai buka, rupanya nggak buka-buka gitu kan. Nah, situlah. Mochi ya. Iya, mochi. Nah, dari diskusi inilah baru saya dapat menyimpulkan bahwa kuntilanak lapar juga. Kita sepakati tadi kan, setiap makhluk astral punya masalah, menunjukkan dirinya pasti dia punya masalah. Mungkin masalah perut tadi. Rupanya masalahnya adalah dia lapar. Rupanya belum buka, Wak siapa? Udah tutup, bukan belum buka. Belum buka. Iya. Wak siapa? Wak Ucok. Ucok. Iya. Wak Ucoknya rupanya. Mak nanti laris jualan Wak Ucok. Ngomong apa gitu? Oh iya, bahas viralnya. Nah, jadi tadi kan kita bahas kalau mau jelas informasinya harus survei ya kan, tabayun sama Mbak Kuntinya. Jadi kira-kira menurut Unang dulu, siapa yang cocok jadi media? Nah, itu juga pertanyaan. Bang Unang, Ustadz Unang.
Silakan. Apakah bisa kita berinteraksi Iya. dengan makhluk yang katanya astral iya. tadi kan, makhluk astral Dengan tadi. menggunakan media. Mediasi seorang yang makhluk kasat mata. Nah, itu Bisa nggak gimana itu? Ya. Gini, saya menanggapinya dengan cara yang singkat, tepat, dan padat gitu ya. Gini, setiap makhluk astral itu kita bisa lakukan semacam mediasi dengan perantara mediator. Artinya ada orang ya. yang ya pihak ketiga atau orang ketiga yang badannya itu atau raganya itu dipinjam untuk dimasukkan makhluk astral itu. Tapi karena itu tidak kapasitas saya sebagai seorang yang ahli di bidang itu, maka saya kurang paham. Tapi saya punya pengalaman. Iya, pengalaman. Ya, saya punya pengalaman begini. Dulu waktu masih kecil kita terobsesi dengan kuda kepang. Ya kan? Nah, iya. Jadi ada beberapa orang waktu itu yang kepingin punya endang Estorina. Iya. Endang tuh apa? Endang itu semacam Kodam. atau simpanan yang sewaktu-waktu kalau ada neng nang ning nong tiba-tiba kemasukan gitu kan. Nah, kira-kira gitulah. Waktu itu kami sanggup mengeluarkan uang kalau nggak silap ya sekitar 1.000 sampai 2.000 perak waktu itu untuk beli endang. Enggak, ini motan ini. Iya. Untuk beli endang. Jadi, itu. Ustadz minta endang apa ini? Beli endang apa? Jin itu bisa kita sewa ya berarti ya. Jasanya bisa kita sewa. Sebenarnya bukan disewa. Artinya 2.000 pula harganya. Ikat kontrak ini jadi cerita endang ini. Jadi dia semacam apa? Perumahan badan kita ini. Iya. Ya. Wadah. Perumahan. Jadi kita harus bayar uang sewanya ke jin tadi. Kan lucu ya. Dia yang mau nyewa badan awak, dia pula yang bayar awak. Dia pula yang kita bayar ya kan. Harusnya dia yang bayar awak kan. Nah, iyalah. Betul. Cuman karena itu adalah obsesi. Ini berapa tadi? Kira-kira SD gitulah. Nah, SD. Ada juga yang SMP waktu itu. Ada di sebuah bangunan walet waktu itu. Lebih kurang ada 10 orang kami yang kepingin punya endang. Bayar 2.000. Kan gitu. Itu adalah seseorang. Ya, yang katanya dia bisa memasukkan endang ke badan orang. Jadi berjejer kami panjang di situ kan. Udah dia bawa kembang melati, kuntum serupa, entah apa-apa lah itu kan. Sama kemenyan, bahan dasarnya itu udang kecipe. Kemenyannya, iya kan wangi kali itu kan. Ditabur lah situ kan, bakar apa namanya? Bakar bara. Iya, pejamkan mata, pejamkan. Ikutilah perintah itu. Udah konsentrasi. Habis itu ada yang kemasukan. Salah satu dari kawan kami itu ada yang kemasukan. Sampai meraung-raung macam singa barong itu kan. Tapi akhirnya dari 10 itu ada 2 orang yang kemasukan waktu itu. Saya termasuk yang tidak kemasukan. Jadi terakhir saya berpikir, kok nggak masuk-masuk endangku ini ya? Iya. Apa karena kurang bayarnya kan begitu? Iya. Atau kurang konsentrasi? Tapi kayaknya udah konsentrasi kali lah. Karena kepingin itu ya, terobsesi kali itu. Iya. Terakhir, singkat cerita, uang sudah habis dikasih kan. Lepas dari perjalanan memasukkan endang itu tadi, kami pindah tempat lagi di rumah walet juga. Ternyata
2 orang yang kemasukan dari 10 orang itu sudah dikompai. Settingan ya. Ya. Acting ya. Jadi kompai gitu kan. Supaya mungkin uang tuh bakdu. Waduh, kena kijang juga ya. Kira-kira gitu. Jadi Ustadz Unang ketika kan waktu itu sebelum kejadian itu kan penasaran kali ya dengan endang itu ya kan. Karena kan saya ini orangnya ini kurang percaya yang masalah endang-endang ini kan. Jadi ketika ditawari itu yang terlintas di pikiran Ustadz Unang itu endang apa yang pertama kali diinginkan? Endang Pertama harimau kali saya terobsesi dengan satu endang. Namanya endang Simalakama. Itu Wak Kama. Itu Wak Kama. Iya, saya masih ingat tuh. Saya masih ingat gini. Kan 10 orang. Itu ditanya kamu endang apa? Ada yang bilang harimau, ada yang bilang macam-macam lah kan. Jadi kalau awak ini kan kepingin kali, nggak perlulah endang ini, yang penting masuklah. Mau endang Estorina masuk boleh, ya, Kama boleh. endang Silalahi boleh, pokoknya endang lah. Singa ya Barong kan? boleh ya. Jadi endangnya yang penting apa aja boleh ya kan? Boleh, endang Silalahi pun nggak apa-apa lah. Kira-kira Oke. gitu. Oke ya teman-teman. Jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai video yang sudah viral ya. Sebenarnya kalau mau kita bahas ini sangat panjang sekali. Karena waktu juga ya kan. Ya mungkin kalau nanti teman-teman ingin melanjutkan, oke, nggak apa-apa, kita bisa lanjutkan di part yang kedua. Ya kan, tapi sayangnya kami ingin mencari ya lokasi surveinya itu gimana supaya bisa tabayun ya. Kenapa Mbak Kunti bisa hadir di situ ya? Biar semakin percaya ya kan. Cuman saya kalau pengennya tabayun ya kan. Yang mau jadi mediator ini Pak Undung lah. Pak Undung. Pak Undung. Iya. Awal nggak bisa membayangkan Pak Undung mabuk kayak mana. Pak Undung mediatornya. Jadi, Pak Dede dukun ya? Bang Rian. Mas Rian. Karena tahu dulu uka-uka kan? Iya. Film Uka. ya, yang pakaian serba hitam, Ya, pakai serba hitam. yang kepalanya Gentayangan. pas itu. Karakter Bang Rian di situ. Ya sebagai host uka-uka. Jadi kan dulu Ustadz punya endang kan. Dulu gaya mabuknya gimana Ustadz? Gayanya. Dulu gayanya. Iya Cemana? itu gaya kipas angin duduk. Iya Cak, tunjukkan lagi mana. Janganlah. Kipas angin duduk kan. Kipas angin duduk tahu kayak mana. Gayanya cemana? Gini, udah gini. Coba gayanya. Kira-kira gini. Cemana? Ting. Itu awal mau masuk. Ya, awal mau masuk. Udah masuk dia. Tang. Iya. Pembukanya. Masuknya mana? Setelah masuk ipang. Ipang. Kan nggak sadarkan diri. Jadi nggak tahu gayanya kayak mana. Jadi kok bisa bilang kipas angin dulu? Angin duduk. Itu waktu ada jarkep gitu kan waktu itu. Jadi masuklah nih. Wah gitu kan. Ada kawan yang lihat. Jadi dia yang bilang, kok tadi mabuknya macam kipas angin duduk kan. Macam tadi yang kita praktekkan. Yang apa itu? Kanan kiri itu. Nah, itu kipas angin duduk lah itu. Oh, nanti kita masukkan itu ya template-nya. Jangan. Itu membawa endang apa itu? Hah? Masa kipas angin duduk kan keren gaya gini, macam buaya. Bukan itu yang tadi. Iya. Yang Berang-berang. tadi. Bukan yang kanan Oh, kiri. pas lah template-nya berang-berang itu Mbak Kunti. Pas kan? Iya. Endangnya berang-berang. Iya. Dukunnya Dukun. berang-berang. Mediatornya juga Pak Undung. Gitu. Mudah-mudahan Pak Undung nggak nonton ini. Nggak, nonton pun nggak apa-apa. Nonton nggak apa-apa. Karena kan kita dapat kabar berita itu Ya, dari iya. beliau. Dari beliau. Iya kan?
Ya, Mak, Kalau nanti enggak terangkat ini. iya, Podcast ini nggak ada, terangkat nih. Kira-kira gitu. Iya. Mak, nanti habis dari sini di kick Pak Undeng. Oke ya teman-teman. Oke, jangan lupa nanti kita insya Allah akan bahas video berikutnya. Oke. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe di channel Sajali Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.